Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Juli Susanti dengan NIM PMM 2100271 dari Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta dengan dosen Profesor Dr. Andes Damris M, MSc, PhD, dan mentor Kak Alfiza Nofrila. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam senjata tradisional dari kota saya, yaitu kota Yogyakarta. Yang pertama ada keris. Keris sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta dan dianggap sebagai benda keramat. Awalnya, ia berkembang dari senjata tikam biasa yang biasa disebut duwung, curiga, atau wangkingan. Duwung diambil dari kata duhung yang berarti tikam dalam bahasa Jawa. Curiga berarti tajam, sedangkan wangkingan berarti dari belakang karena keris ditempatkan di belakang badan. Keris diperkirakan sudah muncul pada tahun 1200-an di era Kerajaan Majapahit. Persebarannya bermula dari Jawa Timur hingga ke kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan akhirnya menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Ia dibuat oleh seorang pandai besi yang juga disebut empu. Sang empu biasanya adalah abdi dalam atau pelayan keraton. Setelah jatuhnya Majapahit dan berkembangnya Islam di Mataram, Surakarta, Yogyakarta, keris tidak lagi dimonopoli oleh kesultanan, melainkan sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Siapa saja boleh membuat keris asalkan ia mampu dan mengerti properti keramatnya. Bentuk dan ukiran dari keris. Keris yang lengkap memiliki bagian-bagian yang meliputi ukiran dan jejeran atau hulu keris, wilahan atau bilah keris, dan pendok atau sarung keris. Masing-masing daerah di Yogyakarta memiliki coraknya sendiri, baik ukiran, bilah, atau sarungnya. Baik buruknya juga ditentukan dari bahan baku keris yakni kayu dan logam. Kayu yang digunakan untuk membuat keris biasanya adalah kayu kemuning, sawo, atau cendana. Logam untuk membuat pisau keris adalah besi. Dibilah keris mewah biasa dihiasi dengan mendak yang terbuat dari emas, permata, dan perak. Untuk ukirannya, gaya Yogyakarta, pahatannya lebih sederhana dan agak tegak atau kaduk ngelanggar. Yang kedua ada waos. Sesudah keris, tombak atau waos adalah senjata yang dikenal dengan baik oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Konon, sejak awal kehidupan ini, tombak sudah dikenal sebagai alat untuk berperang maupun berburu. Bentuknya yang panjang menjadikan nilai plus dari tombak. Terutama jika kita sedang bertarung menggunakan kuda, ia sangat efektif karena saat berkuda, tombak memberikan jarak tambahan untuk menyerang musuh. Selain jarak, tombak juga ringan untuk digunakan. Seperti hal keris, waos juga dibuat oleh seorang empu dengan teknik tempa dan bakar. Ia terdiri dari 3 bagian, yaitu mata atau bilah tombak, tangkai atau tongkat tombak, dan sarung tombak. Bahan baku mata waos berupa campuran beberapa logam yang hanya diketahui oleh empunya. Sedangkan ladean atau tongkatnya terbuat dari kayu cendana, sono keling, atau jati wangi. Nah, kalau sarungnya itu dari bambu atau kayu pohon palem. Yang ketiga ada patrem. Patrem adalah versi mininya dari keris. Ukurannya lebih kecil dan biasanya digunakan oleh para prajurit wanita yang disimpan di pinggang mereka. Untuk bahan bakunya sama seperti keris, bahkan bentuk dan bagiannya juga sama. Ada bilah, gagang, dan sarungnya. Sayangnya, senjata tradisional Yogyakarta satu ini sudah jarang ditemukan di bumi Jogja. Padahal zaman dahulu ia turut berjasa dalam melawan penjajahan. Yang keempat ada bandil. Bandil adalah salah satu senjata yang berperan penting dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Senapan kuno ini digunakan oleh prajurit pribumi melawan Belanda di Keker dari tempat tinggi. Namun, senjata ini sudah punah dan hanya dipajang di museum-museum seperti di Museum Diponegoro, Kota Yogyakarta. Bandil ada yang terbuat dari rantai dan kuningan, tali tampar, atau anyaman tampar. Sedangkan pelurunya terbuat dari besi atau batu.
Jika kepepet dan kehabisan peluru, rakyat akan menggunakan benda keras apapun di sekitar mereka untuk dijadikan amunisi. Yang kelima ada wedung. Wedung terdiri dari sebuah bilah, sarung, dan sangkalitan, atau penjepit yang melekat pada sarung. Pisaunya terbuat dari besi dan baja, sedangkan sarungnya terbuat dari kayu, trembalo, atau cendana. Yang bikin beda, wedung ada di sangkalitannya. Ia terbuat dari kulit penyu yang diikat dengan pengikat dari kuningan, perak, atau rotan. Yang keenam ada candrasa. Senjata tradisional Yogyakarta satu ini adalah senjata mata-mata. Bentuknya seperti tusukan sanggul atau konde. Candrasa senantiasa digunakan oleh para prajurit wanita yang menjadi mata-mata di sanggul mereka. Jangan remehkan senjata satu ini. Meski kecil, ia sangat runcing dan tajam karena terbuat dari besi. Biasanya mereka memancing prajurit laki-laki dengan rayuan. Setelah lengah, candrasa diambil dari konde mereka dan menusuk ke leher musuh. Candrasa kini dipajang sebagai koleksi di Museum Diponegoro, Kota Yogyakarta. Yang ketujuh ada plinteng. Plinteng adalah senjata ketapel. Digunakan untuk melontarkan peluru dari batu sebesar kelereng, ia dilemparkan dari semak-semak atau tempat bersembunyi. Bentuk gagang atau tongkatnya adalah seperti huruf Y dan diikat dengan tali karet dan kulit. Sehingga untuk mainan, ketapel sekarang masih digunakan sebagai alat berburu buah-buahan di pohon dan berburu burung. Yang kedelapan ada tulup. Tulup atau sumpit adalah senjata yang difungsikan dengan cara ditiup kencang. Senjata yang berkembang dari mainan anak-anak ini menggunakan peluru dari butiran-butiran tanah atau benda keras lainnya yang muat dengan lubang sumpit. Bahan bakunya juga mudah. Cukup disediakan bambu kecil. Kegunaannya dalam perang tidak perlu diceritakan, namun dalam babat tanah Jawa, tokoh Joko Tarub selalu membawa tulup untuk berburu burung di hutan. Dan yang kesembilan ada tameng. Tameng atau perisai dari Yogyakarta umumnya berbentuk bulat atau bulat telur. Ia digunakan sebagai alat perlindungan diri, baik saat perang hingga meronda keliling kampung. Tameng dibuat dari yang dilebur dan ditempa. Di bagian tengah belakang diberi pegangan untuk tangan, sedangkan di depannya diberi hiasan berupa lukisan pola geometris. Video dari saya semoga dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.